Selamat siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan materi dalam MNC Forum ke-70 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam paparannya, Baca Pres 2024 ini menekankan pentingnya peranan aktor perusahaan menghadapi tantangan di era globalisasi. Globalisasi, 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 Globalisasi. globalisasi, 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 Globalisasi. globalisasi, 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 Globalisasi. globalisasi, globalisasi. Globalisasi, kata yang sering kita dengar di berita. Tapi, apa sih globalisasi? Yuk kita cari tahu. Jadi, apa sih globalisasi? Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh teman kita semua, yaitu teman kita yang sangat amat spektakuler, yaitu Reska Rabita. Rita. Hai teman-teman. Jadi istilah globalisasi ini sendiri berasal dari kata globus yang berarti bola yang bulat. Lalu dari kata globus sendiri ini dikembangkan menjadi kata global yang berarti tiruan bumi atau dunia yang berbentuk bulat. Lalu istilah globalisasi ini sendiri dikembangkan lagi dari kata global yang berarti mendunia. Oke Bit, cuman gue capek nih Bit ngerekam lo sambil jalan nih. Ayo nyari tempat buat duduk ya. Sini. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi, istilah globalisasi itu menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial antara individu, kelompok, dan masyarakat yang secara geografik berada pada tempat yang saling berjauhan. Nah, dalam globalisasi itu ada 4 fenomena yang muncul dan meningkat pada abad pertengahan ke-20, yaitu Pli, jelasin dong, apa sih 4 fenomena akibat globalisasi pada abad ke-20? Kenapa nggak lu aja yang jelasin? Nggak mau, lo aja. Bidna. Oh, astagfirullah. Oke dah. Jadi ada 4 fenomena yang muncul. Yang pertama, perubahan di bidang elektronika. Perubahan yang sangat cepat di bidang elektronika yang mengubah dasar-dasar teknologi serta sarana dan perasaan yang diperlukan oleh para anggota masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, terjadinya aktivitas ekonomi dan perpindahan orang-orang yang bersifat lintas bangsa atau negara. Hal ini dapat merupakan salah satu akibat dari melepaskannya negara-negara di Afrika dan Asia oleh bangsa yang memecahnya dekolonasi. Ketiga, diciptakannya ruang-ruang pergaulan sosial yang bersifat lintas bangsa atau bersifat tradisional. Fenomena ini juga terkait dengan digunakan teknologi modern dan komunikasi melalui media elektronik. Dan terakhir itu terjadinya perubahan-perubahan secara kuantitatif atau kualitatif mengenai ideologi, nilai-nilai dan norma-norma sosial sehingga dapat diterima oleh hampir semua suku bangsa dan bangsa sehingga hubungannya sosial cenderung bersifat inklusif atau terbuka. Bentar ya teman-teman, kita cari tempat dulu yang adem. Enak, gue mau nanya dong. Nanya apa? Kan ada 4 tuh perubahan globalisasi. Itu apa aja sih? Aduh, gue dimakan. Mukbang. Jadi deh, globalisasi itu ada 4. Yang pertama itu pendekatan sistem globalisasi. Nah, terjadinya itu karena pengaruh negara dominan itu, kalau misalnya ada suatu kejadian, itu juga akan berpengaruh kepada negara-negara yang lainnya. Nah, pembagian pengaruh sistemnya ini ada 3. Yang pertama itu negara dominan. Negara dominan itu kayak ada negara Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada. Nah, terus tuh ada negara periferal dan semi-periferal. Nah, yang kedua itu pendekatan budaya globalisasi. Bahwasannya globalisasi ini tuh pengaruh karena adanya media massa. Nah, karena media massa ini sangat cepat, nah itu tuh akan mempengaruhi anak-anak sekarang. Contohnya itu kayak baju batik itu kan udah jarang banget dipakai. Anak-anak sekarang tuh crop. Nah, terus yang ketiga itu pendekatan masyarakat dan politik. Nah, masyarakat dan politik ini itu karena dominasi kekuasaan di politik. Nah, contohnya itu tuh organisasi internasional, yaitu tuh adalah PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini tuh berpengaruh untuk mendesak pada suatu negara. Nah, yang keempat itu pendekatan kapitalisme globalisasi. Nah, pendekatan ini merujuk pemahaman bahwa globalisasi mendorong aktivitas dari perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional atau transnasional corporation atau NTC dan multinasional corporation
MNC yang wilayah operasionalnya melewati batas lintas negara. Gitu, Pli. Nah gitu teman-teman penjelasannya. Nah, selanjutnya itu ada 5 ruang lingkup globalisasi. Guys, kalian udah selesai pakai HP gua? Rafa, sini deh. Lo tau gak sih 5 ruang lingkup globalisasi? Oh, itu mah gue tahu. Jadi yang pertama adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sesuatu kehidupan ekonomi yang bersifat global atau mendunia dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain. Yang kedua, globalisasi politik. Salah satu fenomena terjadinya globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara. Misalnya ASEAN, yang merupakan bentuk kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi ditenggarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia maupun bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, yang keempat, globalisasi bidang sosial dan budaya. Bahwa dalam proses globalisasi tidak dapat dihindarkan terjadinya penukaran unsur-unsur kebudayaan di antara kelompok atau masyarakat. Tetapi tidak hanya itu, globalisasi juga keberadaan kebudayaan lokal dan nasional karena adanya pengaruh dari kebudayaan global. Nah, yang terakhir, globalisasi agama. Dalam hubungannya dengan bidang kehidupan agama, globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi atau hubungan sosial di antara kelompok-kelompok atau umat beragama, baik yang berupa kerjasama, persaingan, ataupun dalam bentuk konflik. Hal ini merupakan konsekuensi berlangsungnya hubungan atau interaksi sosial yang semakin terbuka. Keren Saladin. Tapi gue masih bingung deh, faktor penyebab globalisasi itu apa? Perlu gue jelasin? Masa sini? Kalian kemana? Oh, kalian di sini. Kenapa? Oh iya, gue masih bingung nih. Faktor penyebab globalisasi, lo bisa jelasin nggak? Nah, faktor globalisasi itu ada 3. Apa sih tuh? Yang pertama, ada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pesatnya kembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dapat mempermudah kita dalam melakukan apapun di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya itu kayak internet. Iya sih, benar. Jadinya kamu itu bisa mengakses semua informasi dengan cepat dan mudah. Terus, nah yang kedua itu ada perdagangan bebas karena mayoritas di negara-negara di dunia ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Contohnya tuh kayak impor dan ekspor. Nah, negara-negaranya itu yang meliputi seperti negara kita, seperti Indonesia, terus ada Malaysia, ada Singapura, Filipina, Cina, dan Thailand. Nah, yang terakhir Naswa, ada kerjasama atau hubungan antar negara, menjadi salah satu penyebab adanya globalisasi seperti negara kita, karena bekerjasama dalam negara-negara lain, baik itu hubungan bilateral, multilateral, maupun internasional. Oh gitu. Oke, makasih ya kok. Guys, kalian bisa tolong bantuin jelasin permasalahan sosial gak? Boleh. Oke. Ini ya kameranya. Iya bentar. Ini kita setting dulu. Ini ya, jadi apa sih permasalahan sosial muncul akibat globalisasi? Jadi, yang pertama itu pembangunan cenderung bersifat ekonomi. Justru dengan itu menimbulkan 2 krisis sekaligus. Yang pertama, polarisasi kelas antara yang sangat kaya dengan sangat miskin. Dan yang kedua itu krisis lingkungan. Tapi, kita jelasin dari yang pertama dulu kali ya, Bit ya. Jadi, pembangunan yang cenderung bersifat ekonomi itu tuh diakibatkan karena adanya dominasi ekonomi. Nah, dominasi ekonomi ini mendorong penguatan ekonomi pada pihak yang kuat. Akibatnya, persaingan semakin ketat, jurang kesenjangan semakin curam, dan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Lalu terjadilah krisis polarisasi kelas sosial atau menajamnya kesenjangan antara yang sangat kaya dengan sangat miskin. Kesenjangan ekonomi ini tidak saja menyangkut antar negara, tetapi juga antar orang-orang juga. Kemiskinan, kelaparan, dan penyakit menular semakin menyebar. Hal-hal yang saya nyatakan tadi juga disebabkan karena dominasi ekonomi oleh para pemilik modal, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi.
Permasalahan sosial tersebut terwujud sebagai dampak negatif globalisasi, seperti arus informasi yang tak terkendali, timbulnya sikap yang kebarat-baratan atau westernisasi, sikap anggota masyarakat yang cenderung individualistis, menurunnya semangat gotong royong, dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang mendesak masuk ke dalam negeri, dan berkurangnya tenaga kerja pertanian akibat dari sektor industri yang menyerap hampir seluruh petani, dan terkikisnya budaya lokal dan nasional oleh budaya global. Tapi globalisasi nggak cuma berdampak negatif doang loh, Vel. Enggak, Bit. Beberapa hal positif akibat globalisasi itu ada komunikasi semakin cepat dan mudah, meningkatnya taraf hidup masyarakat, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, tingkat pembangunan yang semakin tinggi, meningkatnya turisme dan pariwisata, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Nah, dari dampak negatif dan dampak positif yang udah dipaparkan sama Marvel tersebut, globalisasi juga menimbulkan tantangan-tantangan bagi lokal maupun nasional. Jadi yang pertama itu ada sikap individualisme. Individualisme merupakan paham atau cara hidup yang berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. Kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama akan berakibat pada memudarnya solidaritas, kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat. Demikian juga tentang tradisi dalam demokrasi, yaitu bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan serta aktivitas kerjasama dalam bentuk gotong royong dalam masyarakat. Selanjutnya ada pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, yaitu banyak masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah negaranya. Yang terakhir, tuntutan akan kemampuan bersaing dalam kehidupan global. Globalisasi yang antara lain melahirkan tatanan hidup global. Misalnya, masyarakat ekonomi Asia atau disingkat MEA hidup dalam tatanan global memerlukan kemampuan bersaing yang tinggi. Inilah antara lain menjadi tantangan bagi pembangunan bidang pendidikan di Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya. Nah, itu video tentang globalisasi, guys. Vel, panggil dulu kali yang lain. Oh iya, guys, ayo sini. Nah, itu tadi video dari kami memaparkan mengenai materi globalisasi. Semoga setelah kami memaparkan materi tersebut, kalian semua dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai globalisasi. Sekian dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.